Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul ramadhanal ladzi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qalaidan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang saya hormati 01 Bapak Dekam Al-Mukarram, Bapak Dekam FT UNM, Dean of Faculty of Engineering, beserta 01, 02, 03, 04, 05. 01 itu WD1, 02 WD2 sampai 05, beserta seluruh sivitas akademika Fakultas Teknik UNM, wabil khusus sahabat saya Pak Rendra, ahli atau pakar di bidang mesin, termasuk mesin jahit. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya 17 menit, insyaallah 15 menit singkat, padat dan jelas. Adapun tausiah pada 18 Ramadan adalah sukses dunia akhirat dengan modal membaca, memahami makna atau arti Quran, menghafal dan mengamalkan. Siapa yang pernah membaca Al-Quran di masa hidupnya, di akhirat nanti akan didatangi Al-Quran untuk diberikan syafaat sebagai sohibul Al-Quran. Jangankan membaca, Pak, pegang Quran sudah dapat pahala. Mendengar tadi anak lomba MTQ sudah dapat pahala. Sambil mendengar MTQ, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu 40 menit, 40 menit saya tadi membaca 1 juz. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran di bulan suci Ramadan mendapatkan pahala kebaikan 100. Sementara kalau membaca satu huruf di luar bulan suci Ramadan hanya 10, berarti 10 kali lipat. Oleh karena itu jangan banyak tidur. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, khususnya dalam menghafal atau khatam Al-Quran. Target saya 1446 Hijriah ini 2 kali khatam. Sekarang sudah berada di posisi juz ke-27. Sekalipun sibuk ceramah subuh, ceramah tarwih, khutbah Jumat, syuting di Kompas TV Makassar, alhamdulillah dengan manajemen waktu sempat bisa juga menjelang khatam Quran. Siapa yang bisa menghafal Quran 30 juz, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga ditambah 10 anggota keluarga. Maksudnya orang tua, mertua, anak. Luar biasa, Pak. Dan siapa yang bisa menghafal Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan memasangkan, apakah namanya itu? Kulupa ya? Bukan toga, memasangkan apa nama itu? Mahkota. Kalau itu begini, kalau menghafal Quran, Pak, lupa yang sepele. Ya aku ketawa serius kayak ini. Siapa yang bisa menghafal Quran dan mengamalkan sehari-hari, maka Allah akan langsung memasangkan mahkota di kepalanya beserta kedua orang tuanya. Dan siapa yang bisa menghafal Quran 30 juz dan bisa berbahasa Inggris, tiap tahun ada permintaan iman rawatib sekaligus penceramah di Jepang. Berapa gajinya? 57 juta, disediakan rumah gratis, makan minumnya gratis, serta disediakan calon istri. Karena sekarang di Jepang, Pak, terancam populasinya habis. Oleh karena itu kebijakan Kaisar dan Perdana Menteri Jepang, silakan para imigran nikah dengan orang Jepang. Pahalanya surga kalau bisa kasih masuk gadis Jepang sebagai mu'alaf. Kalau ada di sini hafal 30 juz, bisa berbahasa Inggris,
Tapi bukan sekedar yes no, no problem, tidak. Mahir bahasa Inggris, hubungi Nake. Saya yang salurkan ke Jepang 57 juta, 57 million rupiah Pak. Kaya mendadak ke bos. Betul Kak, hubungi saja saya. Hebatnya itu Pak. Enak itu kalau bisa membaca Al-Quran. Dan siapa yang bisa menghafal Quran, bisa berhak jadi imam. Di mana-mana saya Pak, biar saya tidak minta disuruh jadi imam, karena memang bagus suaraku, merdu. Saya itu tidak ganteng, cuma mempesona. Wah, banyak Tommy followerku Pak, luar biasa, langsung melonjak di media sosial. Jamaah Sivitas Akademika Fakultas Teknik beserta para YouTuber serta pemirsa Mesol dimanapun antum berada. Jago ketawa dilupa gitu. Itu salah satu gaya retorika supaya tidak mengantuk. Sebenarnya semua pimpin salawat, tobatan nasuha dan zikir, tapi karena pada kamu rapat, dia bisiki saya, selama Bapak tidak korupsi waktu, honor rapat saya transfer ke rekeningnya Pak Hadis. Luar biasa. Nah, dipadatkan. Al-Quran itu Pak hebat kalau diamalkan. Apa buktinya? Dengar baik-baik ya mahasiswa. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan bertakwa dan berilmu lebih tinggi beberapa derajat. Apa buktinya Pak? Seandainya tidak ada ilmuku, wah tidak gampang di sini Pak. Di Al-Markas, wah. Seandainya tidak ada ilmu, tidak disuruh ceramah Pak. Di televisi itu diseleksi Pak, bukan bebas tes. Diseleksi Pak, baik. Seleksinya ketat, lebih ketat daripada celana perempuan di zamannya dulu. Sekarang tidak Mi. Wah, luar biasa Pak. Alhamdulillah. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi beberapa derajat. Di mana-mana Pak saya kalau di masjid ada acara selalu Kak terdepan. Tapi ada juga teman takut di sini karena hafalan Qurannya kurang. Yang kedua, Al-Quran melarang kita untuk tidak mengkonsumsi khamar, narkoba dan sejenisnya, berkorban untuk berhala, berjudi termasuk judi online yang sekarang menggerogoti anak milenial. Bahkan ada suami membunuh istrinya, begitu pula suami membunuh suaminya. Suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya gara-gara apakah kepanjang itu? Judi online. Padahal dilarang Pak. Apa ada dalilnya? Quran surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitani wajtanibu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar dan sejenisnya termasuk narkoba kecuali nasi kondro bayo. Nasi kondro bayo boleh, tapi narkoba yang benar jangan kena. Sesungguhnya narkoba dan sejenisnya, berkurban untuk berhala, berjudi dan mengundi nasi anak padang adalah perbuatan keji, amalan setan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Jauhilah agar kamu menjadi orang beruntung. Al-Maidah ayat 90. Kalau salah, jago kasih honornya. Pak Rendra, buka aplikasi Pak. Saya dapat hidayah, mudah menghafal Quran. Apalagi sebelum lahir teori manajemen tentang kompetisi, Al-Quran lebih duluan. Salah satu bagian dari surah Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Dan ini modal. Kalau Anda mahasiswa mau jadi hebat, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Dan berwal asri. Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian bagi orang yang tidak disiplin waktu. Adik-adik mahasiswa kalau mau hidupmu dunia dan akhirat bagus, 3 saja Allah minta. Dan ini 3 kata kunci. Disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam beribadah. Aman di dunia dan akhirat Pak. Dan itu yang saya terapkan Pak. Bayangkan guru jam berapa tadi saya datang Pak? 10.30 saya datang. Sempat hafal 7 juz. Berikutnya lagi, Allah melarang mendekati zina. Jangankan melaksanakan zina, membuat zina, mendekati saja dilarang. Apa dalilnya Pak Ustaz? Quran surah Al-Isra ayat 32.
Ya ayyuhalladzina amanu. Aku lupa. Selalu kita ketawa. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabil. Janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina perbuatan keji dan sejelek jalan-jalan. Mengapa berzina dilarang? Ding 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 ding. Karena itu cara binatang. Lalu bagaimana nih Pak Ustaz kalau tiap subuh itu naik di tongkat? Ada penjalurannya melalui pintu Allah atur di Quran surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an halakalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Apa artinya itu Pak Ramli? Ada tadi remaja masjid di sini. Mana Pak Ramli? Larim itu kalau Ustaz kondang hadapi, tapi tadi pintar sekali saya ngomong. Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah diciptakan istri dari jenismu sendiri, bukan jenis monyet, bukan jenis kera, bukan jenis badak. Agar kamu merasa tentram, merasa berkasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya peristiwa nikah tanda-tanda bagi orang yang berpikir, tanda-tanda kebesaran Allah. Berapa menit nikah? Tegur pada kalian lagi berapa menit pada? Tambah lagi sedikit nih. Maunya 30 menit saya di sini Pak. Maunya 30 menit. Karena ada korelasi antara durasi ceramah dengan isi amplop. Itu sekedar intermezzo karena pada lapar kini Pak. Jamaah Sivitas Jamaah Masjid Mushab bin Umair Sivitas Akademika Fakultas Teknik UNM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bisa juga menjadi sifat obat. Bagi yang kena penyakit hati, silakan membaca Al-Quran. Obat hati ada 5 perkaranya. Baca Quran dan pahami maknanya. Kalau imam Pak baca di sini, mak peragakan nah, imam begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Apa artinya itu Pak Dekang? Ini kelebihannya Pak Ustaz, mulai dari pejabat sampai kelas 3 ku cara main Pak. Saya bukan pejabat, termasuk mantan direktur. Maafkan saya guru, Profesor Hamsi, dia melahirkan saya, cuma tidak pernah hamil. Jika diserukan kalian kepada waktu untuk salat Jumat di hari Jumat, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu jauh lebih baik jika kalian khusus kita Pak kalau tahu artinya Quran. Iman lagi baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa artinya itu Pak Dekang? Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa artinya itu? Content creator? Jangan kau memperbesar kemaluan. Content creator? Katanya jamaah pengajian Rodatul Mujadi. Apa artinya? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah itu malam qadar, malam kemuliaan? Khusus Pak kalau kita tahu baca Al-Quran. Nah, sedikit lagi. Di akhir ini biasanya saya kalau ceramah disediakan air minum. Di sini tidak ada. Iya, karena puasa impossible. Sebentar ceramah tarwih di Masjid Rahmatullah, Jalan Kandea, di depannya PMI, Palang Merah Indonesia, Kota Makassar. Depan markas. Setelah itu ceramah subuh. Itulah sebabnya Pak Hadis pakai jas. Karena kalau pakai baju koko tidak muat amplop. Bocorkan rahasia. Karena pada kamu ceramah banyak sekali ayat-ayat sebenarnya. Saya sekali dibatasi ya. Kita akhiri dengan sebuah lagu Pak. Karena saya sejak jadi ustaz berstatus abri, anak buah Roma Irama. Sekarang memperluas menjadi aliran dari Sudirman. Perhatikan Pak ya. Jangan terlena dunia gara-gara pangkat jabatan, harta, tahta, perempuan, gelar. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dengarkan lagunya Pak ya. Nanti kalau bila mati Pak Rera siapa?
Bilang Ki mati Pak ya, sebagai penutup. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pelakor, anggota DPR, ustaz, di belakang. Menurut keputusan Allah di belakang. Siapa yang mutasia? Siapa yang memandikan mayat? Itulah kelebihannya ustaz. Kalau ada yang meninggal di sini, gubernur aku panggil. Bukan Pak. Silakan Bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak duluan. Cukup berangkat ini? Cukup ini? Yang paling terakhir, kita bersalawat dengan kecepatan tinggi, salawat badan. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah. Kelaparan kiunan di sini. Kalau di masjid lain semarang Pak, saya ulangi, penutup nih. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah. Tawassalna bi bismillah, rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badi ya Allah. Lanjut, tobat dan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bersikir, dipersingkat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Semoga tausiah singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jemaah sekalian, dan semoga bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Sivitas Akademika FTWN yang ingin melihat ceramah saya lucu dan agak kocak sedikit kocak, silakan ikuti di media sosial YouTube, Instagram, Telegram, YouTube, Facebook dan sebagainya media sosial. Jangan lupa follow saya, like and share dan subscribe. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.